Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini bersama saya, kita akan membahas tahap yang harus dilakukan peserta setelah lolos seleksi CPNS 2019. Nah, informasi kali ini saya dapatkan dari buku petunjuk DRH dan Sangga hasil SKB 2019. Seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, pastikan teman-teman sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan dengan subscribe, teman-teman bisa membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Hasil seleksi rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi 2019 telah diumumkan pada Jumat kemarin tanggal 30 Oktober 2020. Pengumuman hasil tes CPNS 2019 bisa dilihat di laman instansi masing-masing. Setelah pengumuman hasil, masih ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan peserta yang lolos seleksi CPNS 2019. Melansir informasi resmi yang diberikan BKN, berikut ini adalah tahapannya. Alur kelulusan SSCN 2019. Yang pertama yang harus dilakukan peserta adalah login ke akun SSCN 2019 yang digunakan pada saat pendaftaran kemarin itu. Jadi membutuhkan NIK dan password yang telah dibuat oleh masing-masing peserta. Nah, ini ada dua pilihan, yang lulus dan tidak lulus. Nah, yang lulus itu harus mengisi pengisian DRH atau bisa saja mengundurkan diri bagi yang ingin mengundurkan diri ya. Tapi kalau sudah lulus, sangat disayangkan sekali kalau teman-teman harus mengundurkan diri. Nah, jika tidak lulus, teman-teman bisa mengajukan sanggah jika teman-teman ada yang menjanggal atau kurang puas dengan hasil yang diterbitkan. Oke, biar lebih jelas kita langsung bahas satu persatu. Nah, yang pertama tadi adalah login di SSCN. Langkah pertama, peserta login ke akun SSCN 2019 melalui tautan tersebut yang nanti bisa saya taruh di description box ya linknya, dan mengisikan username, yaitu username-nya adalah NIK dan password akun yang telah dibuat saat registrasi kemarin. Nah, seperti ini gambarnya pada saat login ya teman-teman. Oke, selanjutnya jika telah berhasil login, maka peserta akan dihadapkan oleh pengumuman lulus atau tidak seperti di bagian di depan tadi ya. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Seperti ini, ada pilihan di sini. Nah, ini ada pilihan ya atau tidak. Jika tidak, berarti teman-teman berkeinginan untuk mengundurkan diri. Selanjutnya, langkah pertama adalah pengisian data perorangan yang berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Contohnya seperti ini. Nah, biodatanya ada NIK, nama sesuai ijazah, nama sesuai KTP, terus ada provinsi, kecamatan, kelurahan, lalu ada tinggi badan, berat badan, keterangan hobi, dan lain sebagainya seperti yang tertera di layar saat pengisian data perorangan. Setelah sudah terisi, langkah yang kedua adalah pengisian pendidikan. Pada kolom ini, peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, contohnya seperti ini. Ada tingkatan, nama sekolah, akreditasi, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, penandatangan ijazah, gelar, dan gelar belakang. Ini bisa diubah ya teman-teman.
Perlu diingat dan diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Contohnya gimana nih? Contohnya kalau seumpamanya teman-teman memasukkan waktu awal registrasi atau pendaftaran itu S1 pendidikan ekonomi misalnya, terus teman-teman sekolah lagi di S1 pendidikan guru sekolah dasar, dan itu kan setingkat jadi tidak bisa ditambahkan ya teman-teman. Atau misalnya teman-teman itu sudah lulus S2 magister pendidikan, lalu teman-teman waktu daftar itu menggunakan ijazah S1 teman-teman. Nah, untuk gelar yang S2 ini itu tidak bisa dimasukkan ya teman-teman, karena itu termasuk setingkat lebih tinggi. Oke, yang selanjutnya tambahkan pula riwayat pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan klik tombol tambah pendidikan. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silahkan klik tombol tambah kursus. Nah, jenis kursus ini telah tersedia, jadi peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Langkah yang ketiga adalah pengisian pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja DRH yang sudah ditandatangani. Nah, nanti di halamannya tertera seperti ini. Ada tambah pekerjaan, tambah riwayat penghargaan, tambah riwayat prestasi, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah pengisian keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua, bapak dan ibu. Klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan. Jika suami atau istri peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis mengeluarkan datanya, jadi tidak perlu klik satu persatu atau mengisi satu persatu. Jika pasangan bukan PNS, maka silahkan isi kolom-kolom yang diwajibkan dengan ditandai bintang merah secara lengkap. Seperti ini. Bisa tambahkan NIK, nomor KK, NIK, NIP. Jika bukan PNS, maka bisa dikosongi nama dan lain-lain. Lalu jika sudah terisi semuanya, klik simpan. Langkah kelima adalah pengisian organisasi. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisikan data lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil. Langkah yang keenam adalah unggah dokumen. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan klik 2 kali, klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCN di halaman ini. Nah, seperti ini. Di lamannya tertera, silahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data, dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhir proses pengisian DRH. Nah, di sini file scan ijazah itu 500 KB. Ini yang seperti dulu sudah pernah diunggah ya kalau yang ini. Lalu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN yang dipersyaratkan oleh instansi ini sudah pernah diupload. Surat pernyataannya, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ini
juga 500 KB. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. File scan surat keterangan tidak mengkonsumsi narkoba. File scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Dan file scan daftar riwayat hidup yang diunduh di web SSCN 2019 digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh peserta. Nah, semua filenya ini maksimal adalah 500 KB ya teman-teman, dalam bentuk PDF. Oke, jangan sampai keliru dan jangan sampai terlalu kecil dan jangan melebihi 500 KB, karena jika terlalu kecil maka akan susah dibaca dan akan susah dicek oleh panitia. Oke, setelah dicetak, berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Ingat ya, huruf kapital dan menggunakan tinta hitam. Contohnya seperti ini. Dan di bawahnya, yang paling bawah, teman-teman harus menandatangani unggahan yang dengan multipack atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu halaman, lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Jadi teman-teman yang sudah lolos sampai di tahap ini, pengisiannya harus benar-benar hati-hati dan teliti ya, karena jangan sampai tercoret atau gagal menjadi PNS atau CPNS di tahap ini, karena tahap ini teman-teman hanya tinggal upload dan harus teliti di setiap proses penguploadan atau setiap proses pengisian. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah berhasil sampai tahap ini, dan semoga pengisiannya lancar dan bisa menjadi CPNS atau PNS di tahun ini dan bisa menjadi panutan untuk teman-teman yang belum bisa lolos di tahun ini. Dan jangan pantang menyerah untuk teman-teman yang belum lolos ya. Sampai jumpa di video berikutnya.